Wan Sehan atau Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar. Wan Syaihon atau Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar merupakan seorang ulama min auliyaillah yang majlub. Keyakuan yang sering diperlihatkannya memang aneh-aneh dan ganjil. Seringkali di luar kebiasaan manusia, horikul, adah, bagi pandangan mata awam. Untuk diketahui, wali majlub merupakan salah satu tingkatan wali yang memiliki sifat jadab. Waliullah yang satu ini memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama Jakarta. Beliau memiliki nama lengkap Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar. Namun juga sering dikenal dengan nama Wan Sehan. Tingkah lakunya sulit ditebak, seperti mengecat mobil dengan pilos warna-warni, mencoret-coret wajah orang, mencampur semua makanan dan minuman, dan masih banyak lagi. Hal tersebut tidak dilakukan seperti biasanya para ulama dan habaib. Istilah jadzab ini mungkin bagi sebagian orang awam yang belum mengetahui dunia, atau ilmu tasawuf masihlah sangat asing terdengar. Sifat jadzab dalam kehidupan sehari-hari boleh dikatakan sifat yang nyeleneh yang terkadang cenderung seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Habib Syaihon merupakan seorang ulama min auliyaillah yang majzub. Keyakuan yang sering diperlihatkannya memang aneh-aneh dan ganjil. Seringkali di luar kebiasaan manusia, horikul, adah, bagi pandangan mata awam. Salah satunya ketika Habib Syaihon menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada saat Mahalul Qiyam sedang berlangsung. Habib Syaihon hanya duduk dan nampak asyik makan. Ia mengacak-acak hidangan yang ada di hadapannya. Para jamaah yang mengerti dan memahami beliau tentu mendiamkannya saja dan tak ada yang menegurnya. Berikut ini kisah-kisah yang menceritakan karomah dari Wan Sehan. Wan Sehan dan marbot musola. Pada sore hari saat waktu maghrib telah tiba, seperti biasa para jamaah akan melaksanakan sholat maghrib di musola atau di masjid. Pada saat itu Wan Sehan berada di salah satu musola. Yang lebih mengherankan lagi, sewaktu adzan maghrib berkumandang, Wan Sehan membawa gitar dan teriak-teriak tepat di depan musola. Ini dilakukannya pada saat jamaah akan melangsungkan salat maghrib. Kelakuannya membuat marah sang marbot musola. Dengan lantang sang memarahi Habib Syaihon habis-habisan. Akan tetapi Habib Syaihon malah menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Tiba-tiba marbot tersebut menangis sambil mengatakan, "Saya lihat Mekah. Saya lihat Ka'bah." Sang marbot pun kemudian meminta maaf. Dan ternyata, saat itu memang belum masuk waktu salat maghrib. Kekasih atau waliullah yang satu ini memang sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, terutama Jakarta. Dia memiliki nama lengkap Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar. Namun juga sering dikenal dengan nama Wan Sehan. Tingkah lakunya sulit ditebak, tidak seperti biasanya para ulama dan habaib. Beli mobil Toyota Fortuner pakai daun. Salah satu cerita tentang hal unik dari Wan Sehan dikisahkan oleh Ustadz Jaka Tingkir. Pernah suatu hari Wan Sehan menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Nurussalam di samping rumah Ustadz Jaka Tingkir. Selesai acara, Ustadz Jaka Tingkir dipanggil oleh Wan Sehan diminta untuk mengambil daun dan memasukkannya ke dalam koper. Oleh Wan Sehan, Ustadz Jaka Tingkir kemudian disuruh untuk membeli mobil Toyota Fortuner berwarna putih menggunakan daun dalam koper tersebut. Hal itu tentu membuat Ustadz Jaka Tingkir heran dan bertanya-tanya, membeli mobil baru pakai daun? Meski begitu Ustadz Jaka Tingkir akhirnya tetap berangkat ke dealer untuk membeli mobil yang diminta Wan Sehan dengan membawa koper berisi daun tersebut. Namun siapa menyangka, sesampainya di dealer Ustadz Jaka Tingkir tercengah dengan isi dalam koper. Bagaimana tidak, koper yang tadinya berisi daun itu tiba-tiba isinya sudah berubah menjadi penuh dengan uang. Ustadz Jaka Tingkir akhirnya membeli mobil itu dan membawanya pulang ke hadapan Wan Sehan. Wan Sehan pun lantas mencoret-coret mobil barunya itu dengan pilok warna-warni. Orang-orang meyakini ada hikmah di balik tindakan Wan Sehan itu. Di antaranya agar menghilangkan rasa bangga akan duniawi. Wan Sehan juga beberapa kali diketahui mencoret-coret mobil milik orang lain, di mana pemilik mobil justru senang dengan hal itu.
Mengisi BBM dengan air comberan. Suatu hari Wan Se-han hendak keluar rumah, akan tetapi kondisi mobil perlu diisi bahan bakar layaknya mobil-mobil pada umumnya, akan tetapi cucu Wan Se-han mengatakan mobilnya tidak ada bensinnya karena kehabisan. Wan Se-han meminta cucunya untuk mengambil sebuah ember, dan mengisi ember tersebut dengan air comberan. Kemudian Wan Se-han menyuruh memasukkan air comberan tersebut ke tangki mobil Fortunernya. Wan Se-han langsung menyuruh cucunya menyalakan mobil tersebut dan mobil langsung jalan, dan selama perjalanan sampai pulang mobil yang ditumpangi Wan Se-han dalam kondisi baik-baik saja dan tidak mogok. Penjual es cendol laris manis. Kisah lain lagi, ada seorang tukang es cendol di Madrasah Al-Watoniyah Klender, Jakarta Timur. Esnya diambil segelas tanpa permisi, apalagi bayar. Namun si tukang es hanya geleng-geleng kepala tanpa komentar. Sempat dia ingin mau marahi Habib Syaihon itu, namun diberitahu seorang satpam yang mengenal Habib Syaihon, lalu si tukang es hanya bisa diam. Begitu selesai, tak berapa lama setelah Habib Syaihon pergi, segerombolan orang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih, hingga dia tidak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Benar-benar laris manis. Berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Menurut seorang kerabat Habib Wan Se-han, bahwa untuk dapat bertemu dengan beliau mudah saja, asalkan punya niat yang baik untuk bersilaturahim, karena Habib Wan Se-han sering berpindah tempat dan bahkan berada di dua tempat pada waktu bersamaan secara gaib. Suatu saat sang Habib berada di makam ayahnya, pada saat yang hampir bersamaan juga berada Masjid Baidho di Lubang Buaya, Jakarta Timur dan terkadang ada di Gang Nangka Bintara. Kadang kerabat atau santrinya menceritakan dua pertemuan dengan Habib Wan Se-han dalam waktu bersamaan. Karena memang hanya orang-orang yang soleh dan punya niat yang baik yang dapat berjumpa dengan beliau. Apapun kata-kata Habib Syaihon dan kelakuannya jangan diterjemahkan dan diartikan seenaknya karena yang tahu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Wan Se-han menghilang. Suatu hari saat salah seorang santrinya ingin berangkat ke acara maulidan bersama sang Habib, santri itu lalu memberitahu Habib Wan Se-han agar segera berangkat, takut kemalaman. Maaf Habib, sebaiknya kita segera berangkat ke maulidan, takutnya nanti kemalaman. Habib Wan Se-han menjawab dengan suara tinggi, sudah sana berangkat, ente aja duluan. Nanti aneh nyusul, berisik aja lo. Maka berangkatlah santri ini sesuai anjuran sang Habib. Tapi begitu si santri tiba di tempat maulidan, betapa kagetnya dia, ternyata Habib Wan Se-han sudah berada di deretan jamaah paling depan bersama para habaib dan ulama lainnya. Santri itu hanya berkata dalam hati, Subhanallah, sambil senyum-senyum dan geleng-geleng kepala. Setelah selesai acara doa dan hidangan sudah keluar, semua hidangan yang ada diacak-acak oleh beliau, semua makanan dicolek dan dicobain. Bagi yang belum tahu siapa beliau hanya bisa tercengang campur kaget. Santri itu lalu memberitahu kepada mereka agar dibiarkan tingkahnya itu, dan para ulama dan habaib yang hadir saat itu hanya bisa tersenyum. Lalu Habib Wan Se-han berdoa qomat kamit, terdengar sebait, Barakallah, Insya Allah. Ulah Habib Wan Se-han, rezeki melimpah. Kesaktian Habib Wan Se-han mengenai rezeki melimpah dialami seorang pedagang kecil yang tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil. Suatu hari, tiba-tiba didatangi oleh Habib Wan Se-han. Tanpa permisi terdahulu, sang Habib langsung nyelonong masuk ke rumah pedagang kecil, bahkan tanpa minta izin terlebih dahulu langsung menyantap makanan yang ada di meja makan. Akhirnya tuan rumah yang tahu siapa yang datang, hanya bisa melongo tanpa berkata apapun. Kemudian setelah selesai menyantapnya sang Habib pun pamit, sambil berkata, maksihya, Assalamualaikum. Heran dan tak habis pikir, tuan rumah hanya bisa melongo dan menjawab salam sang Habib.
Anehnya dan atas izin Allah, tak berapa lama kemudian si keluarga miskin pedagang kecil itu mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka dan kini mereka menjadi pedagang besar dan kaya raya. Wan Sehan dan Jawara Kebal. Saat itu, seseorang diminta mengantarkan tetangganya ke suatu tempat, ternyata Wan Sehan ikut juga. Tiba-tiba begitu mobil mau jalan, ia ditoyor dari belakang. Bahkan ia dipukuli sampai bonyok. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu berusaha mengingatkan, "Jangan digebukin Wan, entar anak orang mati bagaimana? Biarin dia mati. Ngaku manusia tapi sholat kagak, maksiat doyan," jawab Wan Sehan. Padahal orang itu adalah Jawara Rorotan, dekat Marunda. Tak sampai di situ, di lain cerita, seorang sopir yang bekerja di salah satu pool truk trailer besar di Jakarta Utara itu punya cerita lain bahkan lebih parah dari kejadian pertama. Sebagai seorang sopir trailer, dia sudah melanglang buana kemana saja. Namanya pun terkenal dan disegani sebagai jagoan. Dia termasuk jawara, jangankan golok, peluru pun tidak takut karena merasa punya ilmu kebal. Pernah suatu ketika, ban truk bersama velgnya bisa diangkat hanya dengan satu tangan. Sampai-sampai orang yang melihatnya gerah, tapi yang pasti teman satu kerjaan saya tidak ada yang berani sama dia. Ceritanya, sang jawara itu sedang bertamu ke temannya, dan kebetulan bertemu lagi dengan Wan Sehan. Lalu dia menyapa, "Assalamualaikum," katanya. Bukannya jawaban salam yang didengar, tapi Wan Sehan justru mengumpat-ngumpat sama dia. "Setan lu! Ngapain lu kemari? Kalau lu manusia kagak make tuh begituan," kata Wan Sehan marah. Tiba-tiba Wan Sehan malah melempar muka dia dengan asbak yang terbuat dari kaca. Praak! Darah mengalir deras dari jidat si jawara, mukanya sampai basah kuyup oleh darah segar. Padahal ia sudah belajar ilmu kebal bahkan tidak mempan ditembak. Takut, heran bercampur malu, tanpa basa-basi dia langsung nyelonong pulang ke rumah. Sampai di rumah dia langsung tidur. Baju yang terkena darah bekas lukanya itu hanya digantung di atas tempat tidur tanpa dibersihkan terlebih dahulu. Tapi saat bangun tidur, terjadilah keanehan. Muka yang tadinya sobek, tiba-tiba kembali licin, bersih tanpa ada bekas luka. Setelah kejadian itu dia langsung bertobat. Ilmunya sekarang sudah rontok. Dan alhamdulillah setiap dengar suara azan, sekarang dia langsung berlari ke masjid untuk menunaikan sholat. Baju bekas darah akibat dianiaya Wan Sehan itu pun hingga kini masih dia simpan. Kesaktian Habib Wan Sehan tentu merupakan hal yang sulit dicerna oleh akal manusia. Karomah yang diberikan Allah kepada hamba pilihannya, dalam pandangan masyarakat umum merupakan sebuah keanehan, tapi tidak bagi orang-orang yang selalu berada di jalan yang benar.